What up, world? It's your boy. I'm a human, and just wanted to, for the sake of all of us Earthlings out there, just wanted to say, we love the Earth. It is our planet. We love the Earth. It is our home. We love the Earth. It is our planet. We love the Earth. It is our home. Tidak banyak masyarakat yang sadar akan dampak yang bisa kita timbulkan dari penumpukan sampah. Menurut studi yang dikutip dari National Geographic Indonesia, jumlah sampah di bumi akan mencapai 1,3 miliar ton pada 2040 jika tidak ada penanganan dan pencegahan yang dilakukan. Jumlah tersebut hanya berupa sampah plastik saja, tidak termasuk sampah logam, limbah cair, dan jenis sampah lain. Pengelolaan limbah yang buruk berkontribusi terhadap perubahan iklim, polusi udara, pencemaran tanah dan air, serta secara langsung mempengaruhi banyak ekosistem dan spesies. Tempat pembuangan sampah yang dianggap sebagai pilihan terakhir dalam hierarki limbah melepaskan gas metana, gas rumah kaca yang sangat kuat yang terkait dengan perubahan iklim. Menurut ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit yang bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut, seperti terindikasi saluran pencernaan, tifus, disentri, dan lain-lain. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah yang menggunung. Selain itu, sampah juga mencemari tanah dengan menghambat kesuburan dan kelangsungan hidup mikroorganisme penyubur tanah. Contohnya seperti sampah padat yang dapat mengganggu mobilitas cacing, sehingga tanah menjadi kurang subur. Tidak sedikit masyarakat yang malah menggembalakan hewan ternaknya di kawasan pembuangan sampah. Alhasil, hewan ternak tersebut terindikasi mengandung logam dan berbagai penyakit di dalam tubuhnya. Beberapa tempat pembuangan sampah juga pernah ditutup karena pemasokan sampah yang terlalu banyak dan pengolahan yang kurang optimal. Dengan adanya penutupan tersebut, masyarakat menjadikan bahu jalan raya sebagai tempat pembuangan sampahnya, sehingga jalanan menjadi berbau dan terganggu keindahannya. Sama halnya dengan sampah atau limbah jika dibuang ke perairan. Selain dapat menyebabkan banjir, beberapa sampah juga berupa padat atau cair dapat mengganggu kehidupan hewan-hewan. Beberapa kurun waktu, ada banyak hewan ditemukan mati dengan keadaan perut yang dipenuhi oleh sampah. Dimungkinkan hewan-hewan tersebut mengira sampah adalah makanannya, ataupun ada ditemukan hewan-hewan yang terjerat hingga pertumbuhan dan mobilitasnya terganggu. Selain itu, partikel limbah yang dapat mengikat sumber oksigen yang ada pada sungai. Akhirnya, ikan dan biota air lainnya mengalami hambatan dalam mengambil oksigen pada air dan berujung pada kematian. Pada tahun 2019 lalu, World Health Organization menemukan adanya plastik berukuran mikro atau sangat kecil dalam tubuh manusia. Mikroplastik ini berasal dari penguraian plastik dalam jangka waktu yang lama. Temuan tersebut tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, karena polusi plastik di Indonesia sangat tinggi dengan sampah plastik berada di sungai, di laut, di darat, dan di daerah pertanian. Hal ini meningkatkan kemungkinan dikonsumsi hewan ternak dan ikan yang kemudian dimakan manusia. Selain itu, mikroplastik ini juga banyak berasal dari botol minuman, kemasan makanan, dan juga pakaian. Para peneliti telah membuktikan bahwa partikel plastik dapat diangkut ke organ lainnya melalui aliran darah dan dapat menyebabkan peradangan. Mereka menyebut partikel mikroplastik itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, air, serta udara yang dihirupnya. Lalu, bagaimana dengan penghilangan sampah dengan pembakaran? Pembakaran sampah dapat menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan sesak napas.
Selain itu, pembakaran sampah juga menyebabkan peningkatan gas rumah kaca yang berimbas pada pemanasan global. Berbeda dengan bagian luar sampah yang bisa menghasilkan karbon dioksida saat dibakar, bagian dalam tumpukan sampah yang kekurangan oksigen akan menghasilkan karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas tidak berwarna dan kehadirannya sulit dideteksi. Gas ini juga berbahaya bagi kesehatan. Menghirup gas karbon monoksida dalam kadar rendah saja sudah cukup untuk membuat sesak napas. Jika menghirupnya dalam jumlah tinggi, bisa saja membuat orang pingsan atau kehilangan nyawa. Efek rumah kaca sendiri akan berimbas pada pemanasan global yang menyebabkan mencairnya gletser yang menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan di bumi ini. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. Yang kedua, perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan lebih banyak penguapan yang akan menyebabkan lebih banyak hujan pula. Hewan dan tumbuhan tidak dapat dengan mudah beradaptasi dengan peningkatan curah hujan. Tanaman dapat mati dan hewan dapat bermigrasi ke area lain. Ini dapat menyebabkan seluruh ekosistem berubah secara total dan cepat, di luar kemampuan manusia untuk beradaptasi. Yang ketiga, meluasnya penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan meluasnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar, seperti penyakit malaria. Dan banyak hal lain yang menjadi dampak negatif dari pemanasan global ini. Kita sebagai generasi muda harus menghentikan kebiasaan buruk mengenai penggunaan dan pembuangan sampah ini. Hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi pemakaian barang habis pakai, memakai kembali barang yang bisa digunakan, mengganti barang sekali pakai dengan barang yang bisa dipakai berulang, mendaur ulang barang yang bisa dipakai, mengikuti gerakan menanam pohon dan pengomposan, melakukan pemilahan dan penyaringan sampah atau limbah sebelum dibuang, melakukan riset dan pengembangan guna menghilangkan sampah yang ada dengan kerugian yang paling sedikit. Mari kita ciptakan dunia yang lebih baik untuk generasi kita dan untuk generasi yang akan datang. Berikan kesempatan untuk mereka agar dapat melihat karunia Tuhan yang sangat indah ini. We have to choose the right track to ourselves, to all living things. Terima kasih dan sampai jumpa.